Saya belajar besar dari tarekat Naqsabandiyah. Mungkin bagi yang hadir mengenal tarekat ini atau yang mungkin masih menganut tarekat ini, nanti kita punya pembicaraan mungkin tentang masalah tarekat dan berapa banyak musibah umat pada zaman ini karena gara-gara tarekat seperti ini. Dan tapi kita katakan tarekat Rasulullah lebih baik daripada tarekat Naqsabandiyah. Ini ijma' para ulama. Kemudian dia mengatakan ucapannya, menurut saya bahwa manusia ini tidak ada yang benar. Paling tinggi berkisar pada seputar kebenaran. Dia mengatakan begitu, kisar pada seputar kebenaran. Jadi tidak ada orang yang benar mutlak. Ini ucapan ini banyak dianut oleh masyarakat awam untuk menghalalkan pekerjaan mereka. Allah, Anda tidak benar, Anda jangan sangka Anda benar. Belum tentu Anda itu benar, kan itu dia jawaban. Ini dia nih. Itu saya bilang, tolong, ada kebetulan ada beberapa orang, tolong pegang kawan ucapannya bahwa tidak ada manusia ini di dalam kebenaran, akan tapi seputar kebenaran. Itu saya katakan, tolong ucap. Oke, Anda udah poin ini kaidah ini. Udah poin, udah. Saya katakan Rasulullah di mana? Rasulullah bedalah. Anda katakan dari seluruh manusia. Sekarang keluar satu manusia. Siapa dia? Rasulullah. Tolong kawan catat satu, bahwa ada satu manusia yang keluar dari ini. Selesai? Saya bilang, udah selesai. Belum lagi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di mana dia? Agak gelap. Mereka enggak di atas kebenaran. Subhanallah. Selesailah dialog kita kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak di atas kebenaran. Terpaksa dia mengaku, ya dah termasuk dah yang 4 tuh. Ya dah, masuk dulu. Terus saya katakan semua para sahabat Rasulullah. Akhirnya dia mengaku dan membongkar kembali kaedahnya dan mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya di atas kebenaran. Selesai. Sudah itu, taruhlah kita mengalah. Bahwasanya Anda mengatakan kaedah bahwa manusia tidak ada di atas kebenaran. Saya katakan, dan dia masuk kaedah lagi bahwa semua manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang bagaikan, tidak ada yang masuk rumah, kan, tapi semuanya di luar rumah, gitu dia mengatakan. Pokoknya ucapan-ucapan yang inti-intinya menghalalkan pekerjaannya. Tapi ketika kita dialogkan, itu semuanya berantakan dan tidak ada yang tetap kecuali yang hak, yang benar. Ala kulli hal, kita katakan bahwa famada ba'dal haqqi illa dhalal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat kedua, ma farratna fil kitabi min syai', tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuat semua yang ada di dalam Al-Qur'an tentang masalah ibadah. Nah, seseorang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agamanya, berarti dia menafikan ayat ini. Allah mengatakan sudah sempurna, dia mengatakan belum. Sama dengan hal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini aku sempurnakan. Dia menambah agama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyangkal bahwa Allah belum menyempurnakan. Ini sama dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemudian Allah juga mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi Allah memerintahkan untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW yang lurus. Sudah itu Rasulullah melarang wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, menunjukkan selain dari jalan Rasulullah, jalan yang tidak lurus. Dan jalan yang tidak lurus sesat. Itu dia yang katakan fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, bahwa semua hal-hal yang baru adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah yang sesat, dan semua yang sesat masuk neraka.
Besok mungkin kita terangkan itu tentang masalah itu. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sangat paham tentang masalah ayat-ayat yang seperti ini. Di antaranya hadis yang masyhur yang sering kita sampaikan ke pengajian, seseorang salat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. 4 rakaat. Salat sunat. Nampak oleh Hasan al-Basri, imam. Kemudian setelah selesai salam, berkata Imam Hasan al-Basri, ya wahai kawan, besok jangan lakukan hal itu lagi. Maksudnya jangan lebih salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ajalah. Karena Rasulullah salat 2 rakaat di masjid. Sisanya di rumah sebelumnya. Apa dijawab oleh orang tadi dan sangat luar biasa ucapannya. Apa katanya? Wahai imam, wahai Hasan, apakah Allah mengadab saya dengan salat? Apakah Allah mengadab saya dengan salat? Apakah saya menambah salat 2 rakaat ini Allah azabkan? Apa kata Hasan al-Basri dengan jawaban yang sangat luar biasa lagi? Apa katanya? Sesungguhnya Allah tidak pernah sama sekali mengazabmu dengan salat. Akan tapi Allah mengazabmu karena menyelisihi sunnah. Salatmu enggak akan diazab, akan tapi engkau tidak meniru Rasulullah dan sunnah Rasulullah, itu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis ucapan itu yang diucap oleh Imam Malik. Begitu para salaf, ulama-ulama dahulu menjawab para pelaku-pelaku bid'ah. Seseorang datang jauh dari Khurasan ke Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, dan dia berkata, ya Imam, saya sudah berkeinginan dari awal, dari jauh kampung saya, untuk berihram. Yang orang biasanya berihram di Bi'ir Ali atau Abiyar Ali atau Dzul Hulaifah. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya berihram di kuburan Rasulullah? Apa kata Imam Malik? Jangan lakukan, bahaya-bahaya. Saya takut kepada kamu fitnah. Dikatakan, bahaya apa wahai imam? Fitnah apa yang engkau takutkan terhadap saya? Toh saya menambah berapa meter saja. Memang berapa meter saja dari kuburan Rasulullah ke Bi'ir Ali cuma 12 kilo. Fitnah apa yang terjadi terhadap saya jika seandainya saya menambah dikit saja? Ini baik. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Fitnah apa yang lebih besar wahai kawan, jika seandainya engkau menyangka bahwa engkau lebih baik dari Rasulullah SAW? Fitnah apa yang lebih berbahaya wahai kawan, jika seandainya Rasulullah SAW berihram jauh tu di Dzul Hulaifah, engkau lebih menyangka lebih baik bahwasanya engkau berihram di kuburan Rasulullah? Kemudian beliau mengucapkan ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna am amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, ini ayat Al-Quran, orang-orang yang menyelisih perkara Rasulullah SAW, agar nanti-nanti jangan mereka tertimpa fitnah atau ditimpakan azab yang pedih. Itu yang fitnah yang dimaksud oleh Imam Malik. Itu adab yang pedih yang disampaikan oleh Imam Malik. Ayat itulah. Dan inilah penerapan tentang masalah bid'ah yang tepat. Oleh sebab itu, penutup pengajian kita apa yang diucapkan oleh Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala sangat baik dihafal. Law istata'ta an tahukka sya'ra ra'sika illa bi sunnati Rasulillah SAW faf'al. Jika seandainya engkau mampu menggaruk kepala engkau kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW, maka lakukanlah. Kalau anda bisa hanya menggaruk masalah garuk saja, kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW, kalau itu bisa, maka lakukanlah. Karena sebaik-baik perbuatan adalah yang sesuai dengan sunnah, dan seburuk-buruk perbuatan adalah yang dekat kepada bid'ah. Dan bid'ah lebih dicintai dan disukai oleh syaitan daripada maksiat. Dan demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa kita buka pertanyaan satu atau dua.
untuk menutup pengajian kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.